Shalom, Damai damai di di hati. hati, bersyukur dan senang sekali tentunya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Ya. Selalu dan selalu doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di kesempatan kali ini kami rindu membagikan kebenaran firman Tuhan tentunya dalam renungan MTPJ yang terambil dalam bacaan di sepanjang minggu ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga yang ke-13 dengan tema di sepanjang minggu ini kepenuhan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang menuntun kehidupan kami sehingga kami layak untuk terus hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, kami mohon ampun setiap salah dan dosa kami. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, Engkau tahu. Dan biarlah belas kasihan Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan di kesempatan kali ini kami mohon Roh Tuhan menuntun setiap kami, sehingga apa yang kami beritakan lewat firman Tuhan itu benar-benar tertanam di hati setiap kami, dan itu boleh berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap pendengar yang akan mendengarkan kabar baik ini, kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu membagikan kebenaran firman Tuhan, dan ini kami mohon Roh Tuhan menuntun kami juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasanya ya, dalam perenungan kami dibagi menjadi 3 bagian. Kita akan melihat yang pertama apa yang menjadi latar belakang kitab Kisah Para Rasul ini, khususnya dalam teks pasal 2 ini ayat 1 hingga yang ke-13, yang kemudian pesan teks di bacaan kita ini, kemudian yang terakhir implikasi ya, berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, kepenuhan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali bersuka cita untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kita boleh bertemu di hari Pentakosta ini, dan saat ini kita kembali dalam perenungan di kitab Kisah Para Rasul. Dari minggu yang lalu, bahkan dalam banyak video kami sebelumnya, kami berbagi bahwa kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh seorang yang bernama Lukas, yang juga menulis Injil Lukas. Dia adalah seorang sejarawan dan juga seorang tabib, atau di zaman kita sekarang dikenal dengan seorang dokter. Nah, Lukas ini menulis dengan tujuan yang sama, yaitu Theophilus. Nama yang dipakai menunjuk pada orang terpandang di masa itu yang nampak dari sapaan yang mulia, sebagai gelar yang diberikan kepada wali negeri orang Roma di Yudea. Bapak Ibu Saudara, ketika belajar kitab Kisah Para Rasul, bahkan ketika kita melihat dari beberapa minggu ini, maka kita sedang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, para muridnya menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, bacaan kita ya. Dan dari situ kita tahu bahwa pemberitaan Injil dari Yerusalem ke wilayah-wilayah sekitarnya, bahkan sampai ke ujung dunia. Kita tahu sebagaimana perintah dari Tuhan Yesus. Maka kitab Kisah Para Rasul ini secara baik menjelaskan, menceritakan bagaimana gereja awal berkembang, bagaimana pemberitaan Injil, pengajaran, kehidupan berjemaat, dan juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di saat itu. Bapak Ibu Saudara, selama perjalanan gereja di masa awal, tokoh-tokoh penting, Petrus, Paulus, maupun para rasul lainnya, para pengikut Yesus, semua terlibat dalam pelayanan dan penyebaran Injil ke berbagai tempat. Banyak di antaranya dicatat dalam kitab
Kisah Para Rasul ini, baik itu perjalanan mereka yang dicatat maupun pemberitaan mereka, baik kepada orang Yahudi, bukan Yahudi, serta juga mencatat tantangan dan penganiayaan yang mereka hadapi. Nah, kitab Kisah Para Rasul memberi pandangan yang penting tentang pertumbuhan gereja pada masa awal atau kurang lebih itu sekitar 30 tahun pertama sejarah gereja. Bagaimana Injil diterima di berbagai tempat dan bagaimana pengajaran dan pelayanan Kristiani berkembang. Dan ini juga tentunya memperlihatkan kepada kita pentingnya Roh Kudus dalam membimbing gereja dan memberdayakan para pengikut Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Maka sangat penting mempelajari bacaan kita di hari ini yang akan menjelaskan kepada kita kisah awal mula mereka dalam persekutuan yang menerima Roh Kudus sebelum pelayanan besar yang akan mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pastikan kita sudah membaca terlebih dahulu kitab Kisah Para Rasul ini. Sebagaimana bacaan di hari ini, membaca berulang-ulang akan memudahkan kita untuk menemukan apa pesan yang mau Tuhan sampaikan bagi kita semua. Sedikit yang perlu dijelaskan adalah kisah catatan Alkitab yang menjadi bacaan kita di sepanjang minggu ini adalah kelanjutan dari bacaan kita pada minggu yang lalu. Kisah ini dituliskan setelah Yesus naik ke sorga. Kita membaca minggu lalu persekutuan para rasul tanpa memandang siapa, mau laki-laki, perempuan. Mereka menikmati hidup persekutuan, mereka seia sekata, mereka bertekun dalam doa. Dan kemudian kita juga sudah melihat bagaimana Matias dipilih menggantikan Yudas untuk melengkapi ya, bagaimana Yesus sendiri telah memilih 12 rasul. Nah, di hari ini kita membaca di hari Pentakosta, kita membaca satu bacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentakosta. Mari kita belajar bersama. Kita melihat dari ayat yang pertama, ayat ini menulis kepada kita semua mengenai hari Pentakosta. Apa itu dan mengapa semua orang percaya berkumpul pada waktu itu? Kita lihat dulu bahwa Pentakosta dalam kitab Perjanjian Lama ini menunjuk pada hari pemberian 10 hukum Tuhan dan juga menunjuk pada perayaan syukur panen gandum yang dirayakan selama 7 minggu setelah Paskah. Apa itu Paskah? Peristiwa kebebasan Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Hari di mana semua orang berkumpul merayakan, baik tuan, baik budak, semua berkumpul. Itu Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Dan ini berbeda dengan Pentakosta dalam Perjanjian Baru yang menunjuk pada hari turunnya Roh Kudus, yaitu terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah. Paskahnya apa? Bukan keluarnya Israel dari perbudakan, tetapi Paskah dalam Perjanjian Baru adalah peristiwa kebangkitan Yesus dari maut, kebangkitan Yesus dari dunia orang mati. Yesus bangkit membuktikan kebenaran apa yang dikatakannya sebelumnya, dan kebenaran firman ini tidak dapat dibantah karena disaksikan oleh banyak orang. Sehingga ketika kita membaca Pentakosta Perjanjian Lama menjadi Pentakosta Perjanjian Baru, itu dapat kita pahami dengan melihat teks kita di hari ini. Apa yang terjadi? Mereka berkumpul di suatu tempat. Tidak dijelaskan, tetapi ini bisa saja menunjuk rumah ibadat atau juga rumah biasa tempat mereka berkumpul. Yang pasti adalah ini terjadi di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya mari dilihat di ayat 2 sampai ayat 4. Pada ayat ini menjelaskan apa yang terjadi pada waktu hari Pentakosta itu. Kita lihat dari yang pertama ayat 2 akan saya bacakan untuk kita semua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
ada bunyi, maka pasti dapat didengar. Tiupan angin keras berarti dapat dirasakan ya. Angin keras, angin sepoi saja orang boleh rasa, apalagi angin keras. Seperti angin atau tiupan, Roh Kudus digambarkan demikian. Roh Kudus, kalau kita baca dalam bahasa Yunaninya diartikan pneuma. Dalam bahasa Ibraninya memakai kata ruah yang juga bisa diartikan sebagai angin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa memang kehadiran Roh Kudus di sini pada ayat 2 digambarkan itu dapat dirasakan, itu dapat mereka dengarkan. Nah, inilah yang juga didengar dan dirasakan oleh orang percaya yang berkumpul pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan di ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tampaklah berarti kali ini dapat dilihat. Sebuah tanda kehadiran yang benar dapat dilihat. Kemudian hinggap pada setiap orang percaya yang berkumpul pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan di ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tampaklah berarti kali ini dapat dilihat. Sebuah tanda kehadiran yang benar dapat dilihat. Kemudian hinggap pada setiap orang percaya yang berkumpul di situ. Maka kemudian dicatat terjadilah apa yang dituliskan di ayat 4. Saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perlu kita ingat dulu bahwa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sebelum Yesus naik ke sorga, dia ada katakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka sudah jelas apa yang dituliskan ini yang mendorong orang percaya itu tetap menanti-nanti. Mereka menanti janji Bapa, kapan Roh Kudus itu dicurahkan. Maka kepenuhan Roh Kudus yang terjadi yang digambarkan pada ayat-ayat ini, ayat 1 sampai ayat 4. Ini menunjukkan betapa besar, betapa berkuasanya Allah, dan betapa dia setia akan apa yang dijanjikannya. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Di dalamnya ada para rasul, sehingga mereka memiliki kuasa, memiliki kekuatan, keberanian untuk pergi ke ladang misi, sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Mereka mulai berbicara dalam bahasa lain. Ini menunjukkan bagaimana mereka dapat tetap bersaksi sesuai bahasa orang-orang yang ada di situ. Mereka tetap dapat memberitakan kesaksian Yesus itu sudah bangkit. Dan itu dapat diberitakan kepada semua orang. Semua terjadi dalam tuntunan Roh Kudus. Agar tentunya maksud Allah itu dapat tersampaikan kepada semua orang. Dan semua orang akan dapat mendengar siapa Yesus. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari lihat ayat 5-13. Kali ini kita akan melihat bagaimana catatan tanggapan banyak orang yang ada di sana pada peristiwa hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini kita membaca bahwa kejadian ayat 1-4 benar adanya. Kenapa? Orang Yahudi yang saleh itu ada di Yerusalem. Mereka ikut mendengar. Mereka juga melihat kejadian tersebut. Mereka datang dari berbagai tempat. Bahasa mereka, dorang pe bahasa, karena dong muncul dari berbagai tempat, so pasti beda-beda. Lihat bagaimana respon mereka, akan saya bacakan. Ini cukup panjang. Bapak Ibu boleh ikuti dari rumah masing-masing. Mulai ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Artinya para rasul dan orang-orang percaya yang berkumpul, yang mulai berkata-kata di saat itu ya. Bukankah mereka semua ini yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka? Artinya ini orang-orang yang mendengar. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi misalnya ada tak kumpul orang dari contoh ya kalau orang di sini, orang Tombulu, Tontemboan, orang Minahasa, ketika kumpul di satu tempat, mereka dengar orang-orang bicara dengan dompe bahasa-bahasa di tempat mereka. Sehingga ada ayat 9, dari mana mereka semua yang mendengar itu? Kita ini orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang di Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang ini yang mereka beritakan ya, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah didengar dalam bahasa mereka sehingga mereka mengerti. Didengar dengan bahasa lokal mereka yang mendengarkan sehingga mereka dapat tahu apa yang sedang disampaikan. Memang di ayat 12 mereka pun bertanya satu dengan yang lainnya. Apa artinya ini? Karena mereka tercengang-cengang, mereka heran. Mana mungkin orang-orang yang adalah orang asli Galilea bicara dengan bahasa kita, dengan asal muasal kita yang dari tempat beda-beda. Tetapi dari sini kita melihat Allah memberi Roh Kudus. Allah menuntun mereka untuk memberitakan mengenai karya Allah di dalam Yesus kepada banyak orang dengan banyak bahasa yang ada. Allah juga menuntun mereka yang mendengar sehingga mereka dapat mengerti apa yang disaksikan oleh para rasul, para murid yang berkumpul pada waktu itu. Sehingga tepat seperti kisah para rasul 1 ayat 8, mereka mulai mendengar di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dengan harapan pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Pentakosta memberi semangat kesaksian sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya sampai ada di gereja Masehi Injili di Minahasa. Memang kesaksian tentang Allah selalu, bukan semua dapat terima. Ayat 13 di sini ya plot twist yang lain. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara, ada saja yang tidak memahami dan tidak mengerti. Mereka tidak juga melihat itu sebagai karya Allah, sebagaimana janji Allah. Gereja dan pemberitaan kebenaran akan selalu demikian. Namun bukan berarti harus patah semangat. Maka kita melihat karya Roh Kudus yang diberikan kepada para murid di waktu itu menuntun mereka dengan semangat menyaksikan tentang Dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai kepenuhan Roh Kudus dari bacaan kita Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ini memberi kita beberapa pesan. Pertama, Allah selalu menepati janjinya. Dia bilang bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus dan itu benar terjadi. Kebenaran firman adalah kepastian di dalam janji Allah. Maka siapapun kita hari-hari ini, jangan pernah ragu sekalipun. Jangan pernah khawatir. Jika Allah berjanji, Dia akan menepatinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tema kita, kepenuhan Roh Kudus itu bicara tentang janji Allah untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasanya. Ada dinamit, ada kuasa untuk pergi memberitakan tentang kabar baik, pekerjaan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Allah
adalah yang menyucikan dan memurnikan anak-anaknya agar supaya dipersiapkan untuk dapat menjadi saksi-saksinya. Orang yang percaya yang mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus Tuhan adalah orang yang akan dapat dilihat dengan hidupnya yang sesuai dengan kehendak Allah. Dia dituntun oleh Roh Kudus, maka hidupnya dapat disaksikan sebagaimana buah roh. Tidak ada tempat bagi kedagingan dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga hal-hal daging seperti menonjolkan diri, bersombong sebagai yang paling jago dan yang paling bisa, iri hati jika orang lain yang dipakai, orang lain yang sukses, atau susah hati saat lihat orang berhasil, atau adanya kebencian, atau ada hal-hal kedagingan lainnya. Semua itu seharusnya tidak lagi. Karena sudah dikalahkan, karena hidupnya dituntun oleh roh. Semuanya hilang dan tersisa semata-mata adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Yang ketiga, karunia Roh Kudus itu ada banyak. Bagian ini menunjukkan karunia dalam berbahasa dengan berbagai bahasa. Kebenarannya adalah siapa yang berbicara dalam tuntunan Roh Kudus dengan bahasa apapun termasuk di dalamnya dapat memiliki kemampuan diberikan karunia berbahasa roh, berarti dia sedang berbicara dengan Allah. Maka bukan untuk bersombong, tetapi menyampaikan isi hati Allah. Saat seseorang menerima karunia, misalnya karunia bahasa roh, harus diingat bahwa dia sedang menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada umatnya. Sudah pasti hal itu haruslah tentu dapat dimengerti, diterima dalam satu persekutuan jemaat. Berbahasa roh pun demikian. Maka bagi saya jangan diajarkan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Siapa yang dapat berbahasa roh, dia harus minta Tuhan agar Tuhan juga menuntun untuk dapat mengartikan, menafsirkannya. Baik dia, orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang mendengar diberkati lewat apa yang boleh disampaikan. Paling terakhir Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali karunia Roh Kudus. Kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita yang telah menerima karunia Roh Kudus itu, kepada kita semua pun kita boleh minta karunia untuk mengajar, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, menyembuhkan, atau juga berbahasa roh. Banyak lagi karunia-karunia yang lain. Pada intinya, apapun yang dikaruniakan Tuhan, karunia-karunia yang kita punya, semuanya pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Semua dipakai untuk maksud Tuhan saja. Karena orang yang dituntun oleh Roh Kudus, yang menerima karunia Roh Kudus, dia harus punya satu tujuan. Sebagaimana perintah Tuhan, kamu menerima kuasa untuk pergi menjadi saksi Tuhan. Sehingga lewat apapun profesi, tugas, tanggung jawab kita, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Saksi dari Dia Allah yang menjadi manusia, dari Dia Tuhan yang mati untuk dosa-dosa manusia, tetapi kemudian bangkit dan naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi semua yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang dituntun oleh Roh Kudus dari dirinya akan nampak buah roh. Pertama, dalam hubungan dengan Allah, dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera. Kedua, dalam hubungan dengan dirinya sendiri, dia itu ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. Dan yang terakhir dalam hubungan dengan sesama, dia memiliki kesetiaan, dia punya kelemah lembutan. Dan yang paling terakhir, dia bisa punya penguasaan diri. Bagaimana dengan kita? Kata Matius, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sudahkah kita menjadi saksi-saksinya? Sudahkah Roh Kudus menuntun kita untuk punya kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus Tuhan? Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan kami sudah bagikan dan kami percaya Bapak Ibu Saudara akan dimampukan oleh Roh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan pada akhirnya waktu yang memisahkan kita akan berjumpa nanti minggu depan. Tapi sebelum itu silakan hambanya untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati setiap cinta kasih Tuhan bagi kami yang terus memperlengkapi kami. Maka terima kasih Tuhan untuk karya Roh Kudus-Mu yang menuntun, menghibur, menguatkan, tapi juga yang mengajar kami melalui kebenaran firman yang boleh kami renungkan saat ini. Kami minta hikmat daripada Tuhan, agar supaya ketika kami memberitakan, kami pun dituntun melakukannya. Begitupun dengan semua pendengar yang boleh mendengarkan kami melalui channel YouTube ini. Tuhan berkati dalam setiap keadaan. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang ubahkan seturut dengan maunya Tuhan. Tapi juga Tuhan yang menolong dalam kerja pelayanan. Sehingga kebenaran firman akan menjadi sulu dan pedoman, terlebih memberkati dalam setiap kerja pelayanan yang akan dilakukan. Terpuji namamu Tuhan, ampuni dan kasihani kami, dan biar hanya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, rencana kerja pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.